Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Bahan dan Perangkat Superkonduktif dengan penulis C.P. Foley. Nama saya Teresia Gravioli Sibolon, nomor induk mahasiswa 2170260015, Prodi S2 Fisika, dosen pembimbing Dr. Andus Muhammad Sontang Sihotan, SSI MSI, Medan 26 Mei 2022. Abstrak yang pertama, abad ke-20 tidak hanya perubahan industri besar yang terlihat, tetapi banyak penemuan signifikan dalam fisika. Salah satu pusat penelitian fisika di Universitas Leiden, Belanda, di mana Kamerlingh Onnes adalah seorang ilmuwan yang bekerja pada pencairan gas. Yang kedua, 3 tahun kemudian pada tahun 1911, Onnes mengukur ketahanan merkuri saat didinginkan hingga suhu yang sangat rendah dengan perendaman dalam helium cair. Penemuan bahwa resistansi turun ke nilai mendekati 0 pada suhu sekitar 4,2 Kelvin, Onnes menyadari bahwa dia telah menyaksikan keadaan material yang baru, yang disebutkan keadaan superkonduktor. Suhu di mana bahan membuat transisi dari keadaan normal ke keadaan superkonduktor disebut sebagai suhu transisi atau TC. Suhu kritis sebenarnya dari suatu materi tergantung pada murni material, orientasi kristal, dan apakah itu sampel kristal tunggal atau polikristalin. Yang ketiga, superkonduktor tipe 1 dan 2. Dalam superkonduktor tipe 1, medan magnet H lebih kecil dari Hc sepenuhnya disaring karena efek Meissner. Dan resistansi 0 dipertahankan di bidang hingga Hc. Kebanyakan superkonduktor tipe 1 adalah elemen murni seperti aluminium, merkuri, dan timah. Superkonduktor tipe 2 dicirikan oleh pengusiran fluks yang tidak lengkap bahkan dalam medan magnet kecil. Medan magnet menembus superkonduktor tipe 2 dalam bentuk vortisitas superkonduktor atau bundel diskrit. Pendahuluan yang pertama pada tahun 1908, Onnes berhasil mencairkan helium, gas yang menjadi cair pada 268,8 derajat Celcius atau dalam skala suhu mutlak 4,2 Kelvin. Yang kedua, Onnes menemukan transisi serupa dalam timbal dan timah. Di antara unsur-unsur niobium ditemukan memiliki TC sekitar 9,3 Kelvin. Banyak logam dan panduan non-magnetik ditemukan sebagai superkonduktor. Ini terdaftar dengan TC. Pada tahun 1986, TC berkisar 23,2 Kelvin dicapai di NB3GE. Yang ketiga, hal ini menciptakan potensi eksponensial sebagai aplikasi yang membuka jalan ke industri multi-miliar dolar baru. Keberhasilan menemukan superkonduktor dengan suhu transisi di atas 77 Kelvin, TTD di nitrogen dicapai oleh Paul Chu di University of Houston dan Wu di University of Alabama. Mereka menemukan bahwa YBA2CU3O7X YBCO adalah keramik yang memiliki suhu transisi sekitar 92 Kelvin. Sejak itu, ada banyak bahan HTS lain yang memiliki superkonduktor. Baru-baru ini, kelas baru bahan telah ditemukan memiliki sifat superkonduktor. Bahannya MgB2 dengan suhu transisi 39 Kelvin ditemukan oleh J. Akimitsu di Universitas Aoyama Gakuin di Jepang. Meskipun memiliki suhu kritis di bawah 77 Kelvin, ini dapat menghasilkan material generasi baru yang lebih mudah ditangani dan dibuat daripada kuprate. Yang keempat, jenis superkonduktor kedua yang disebut tipe 2 ditemukan selama studi terkait perilaku superkonduktor dalam medan magnet. Untuk memahami sifat-sifat bahan superkonduktor, ideal diperlukan pendekatan teoritis. Metodenya, yang pertama, resistansi 0 digunakan untuk aplikasi seperti elektromagnet medan tinggi karena disipasi dayanya minimal. Jika superkonduktor memiliki arus yang melewatinya, karena tidak ada hambatan, arus harus bertahan tanpa batas. Pada kenyataannya, superkonduktor memiliki resistansi sekitar 10-24 cm/cu 1,7 kali 10⁻⁶ cm. Ini berarti bahwa arus akan bertahan dalam superkonduktor
selama sekitar 105 bertahun-tahun. Yang kedua, superkonduktor didinginkan di bawah Tc dalam medan magnet yang lemah atau H lebih kecil dari Hc. Yang ketiga, hubungan empiris yang menggambarkan ketergantungan Hc pada suhu yaitu Hc sama dengan Hc 0 buka kurung 1 dikurang 1 dibagi Tc 2 pangkat 2, di mana Hc 0 adalah nilai untuk elemen biasanya kurang dari 10 pangkat 3 OE. Dan yang keempat, pada medan magnet luar yang dialami oleh superkonduktor dan memiliki nilai tipikal orde 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 8 Cm pangkat minus 2 tergantung pada suhu sampel. Yang kelima, setiap pusaran membawa flux magnet yang sama dengan kuantum flux superkonduktor. Di 0 adalah konstanta fundamental yang diberikan oleh Hc dibagi 2E sama dengan 2,07 kali 10 pangkat minus 15 Wb, di mana H adalah konstanta Planck yaitu 6,6262 kali 10 pangkat minus 34 Js, dan E adalah muatan elektron di mana 1,60219 dikali 10 pangkat minus 19 C, dan C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 2,997 kali 10 pangkat 8 ms pangkat minus 1. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, medan kritis menghilang saat T mendekati Tc. Ini secara skematis ditunjukkan pada gambar di bawah itu, di mana grafik yang menunjukkan hubungan medan magnet kritis dari suhu simbol S sesuai dengan keadaan superkonduktor dan M sesuai dengan keadaan normal material. Kesimpulan yang pertama, karakteristik magnetik penting dari superkonduktor massal adalah medan kritis termodinamika atau Hc. Yang kedua, arus super penyaringan mengalir di lapisan permukaan sampel yang tipis dengan tepat meniadakan medan luar dari magnet. Medan magnet di dalam superkonduktor adalah 0. Yang ketiga, karakteristik penting lainnya dari superkonduktor adalah arus transport maksimum yang dapat mengalir tanpa disipasi atau disebut juga arus kritis Ig. Yang keempat, superkonduktor yang paling praktis adalah superkonduktor tipe 2. Namun hanya bisa praktis jika pusaran magnet berinteraksi dengan isi kristal dan terperangkap untuk mencegahnya bergerak ketika arus melewati superkonduktor. Contoh soal yang pertama, sebuah foto yang menunjukkan levitasi magnet neodymium borida besi di atas sampel massal bahan superkonduktor suhu tinggi yang dikenal sebagai YbCO. Superkonduktor didinginkan hingga 77 Kelvin dengan nitrogen cair. Ini adalah contoh dari efek A. Meissner, B. Termodinamika, C. Superkonduktor, D. Hukum Ohm. Diketahui sebuah foto yang menunjukkan levitas magnet neodymium borida besi di atas sampel massal bahan superkonduktor suhu tinggi yang dikenal sebagai YbCO. Superkonduktor didinginkan hingga 77 Kelvin dengan nitrogen cair. Misalnya, ini adalah contoh dari efek penyelesaian. Foto yang menunjukkan levitas magnet neodymium borida besi di atas sampel massal bahan superkonduktor suhu tinggi yang dikenal sebagai YbCO. Superkonduktor didinginkan hingga 77 Kelvin dengan nitrogen cair ialah contoh dari efek Meissner. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Superkonduktor dibagi menjadi dua tipe, yaitu A. Tipe pertama dan kedua, B. Tipe 1 dan 2, C. Tipe alfa dan omega, D. Tipe puncak dan landai. Diketahui, superkonduktor dibagi menjadi dua tipe. Ditanya, tipe apa saja? Penyelesaian. Menurut Abrikosov tahun 1952, superkonduktor diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe 1 yang memiliki Ic dijelaskan di atas dan tipe 2 di mana pengusiran flux lengkap padahal lebih kecil Hc tidak terjadi. Jawaban yang benar adalah B. Contoh soal nomor 3, berapa nilai konstanta Planck? A. 5,6262 kali 10 pangkat minus 34 Js, B. 6,6262 kali 10 pangkat minus 34 Js, C. 7,6262 kali 10 pangkat minus 34 Js, D. 8,62